Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kelima kali ini masih dengan kuliah daring atau online. Kita akan membahas tentang kebijakan ekspor, kemudian ada kebijakan impor, investasi global, dan juga tentang perusahaan multinasional. Nah, yang pertama kita membahas mengenai ekspor. Nah, apa itu ekspor? Kegiatan ekspor merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian. Ya, seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas, selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, pengertian ekspor secara umum adalah mengenai kegiatan tentang menjual barang atau jasa ke negara lain. Kemudian, proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Nah, lawan dari ekspor itu adalah impor. Ini juga bagian penting dalam perdagangan internasional. Nah, sebelum membahas tentang impor, di sini ada berbagai persyaratan jika ingin melakukan kegiatan ekspor. Nah, ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi eksportir ketika akan mengekspor, antara lain yang pertama yaitu surat izin. Jadi usaha perdagangan atau SIUP yang dikeluarkan oleh kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kanwil atau Deperindak. Jadi harus memiliki SIUP atau SIUP itu tadi. Yang kedua, surat izin usaha atau SIU oleh Departemen Teknis atau lembaga pemerintah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu surat pengakuan sebagai eksportir atau importir yang terdaftar dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, khususnya untuk mata dagangan yang diatur tata niaganya dan mata dagangan yang diawasi ekspor dan impornya. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah memiliki tanda pengenal perusahaan eksportir tertentu atau TPPET, di mana ini dikeluarkan oleh Departemen Keuangan kepada perusahaan eksportir atau importir yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia dan kemudian kepabeanan dari Dirjen Bea dan Cukai. Nah, ini tadi mengenai kegiatan ekspor. Kemudian yang kedua yaitu mengenai impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Di sini Indonesia mengimpor 3 jenis barang, yaitu barang konsumsi, barang modal, dan barang atau bahan baku penolong. Yang pertama yaitu barang konsumsi. Berarti barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa saja barang konsumsi? Seperti contohnya adalah makanan, minuman, susu, mentega, beras ataupun daging dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu barang modal. Nah, yang termasuk barang modal yaitu barang yang digunakan untuk modal usaha, seperti contohnya mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, ataupun alat-alat berat. Kemudian yang ketiga yaitu barang atau bahan baku penolong. Merupakan barang yang diperlukan untuk kegiatan industri, baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung. Contohnya ada kertas, bahan-bahan kimia,
obat-obatan atau kendaraan bermotor. Nah, ini tadi ya mengenai impor dan 3 jenis barang yang biasanya diimpor. Kemudian yang selanjutnya pembahasan mengenai manfaat kegiatan ekspor maupun impor. Nah, manfaat kegiatan ekspor ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Yang pertama yaitu manfaat ekspor adalah memperluas pasar bagi produk Indonesia. Jadi kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk kita atau produk Indonesia ke luar negeri. Seperti contohnya pakaian batik. Ya, di sini pakaian batik merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, jika permintaan terhadap pakaian batik buatan negeri kita Indonesia semakin meningkat, maka pendapatan para produsen batik juga semakin besar. Nah, dengan demikian kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu menambah devisa negara. Ya, perdagangan antar negara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri atau konsumen di luar negeri. Nah, transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara. Kemudian yang C atau yang ketiga manfaatnya yaitu memperluas lapangan kerja. Jadi dengan kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri juga akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga lapangan kerja semakin luas. Nah, itu tadi manfaat kegiatan ekspor. Yang kedua, manfaat kegiatan impor. Manfaat dari kegiatan impor yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. Jadi setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan SDM yang berbeda-beda. Misalnya, keadaan alam Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit ya. Seperti di pertemuan sebelumnya, kira-kira antara gandum dengan kain atau ini gandum dengan kelapa sawit, kira-kira mana yang lebih diuntungkan, memproduksi mana. Nah, ini contohnya antara gandum dan juga kelapa sawit di Indonesia dan di Amerika. Nah, dengan perdagangan antar negara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan Amerika memperoleh minyak kelapa sawit. Nah, perdagangan antar negara akan bisa mendatangkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri di Indonesia. Ya, misalnya Indonesia belum mampu memproduksi teknologi yang lebih canggih atau yang lebih modern. Misalkan mesin-mesin berat. Nah, oleh sebab itu Indonesia melakukan perdagangan dengan Amerika ataupun Jepang, Cina ataupun Korea Selatan dalam pengadaan alat-alat teknologi yang terbarukan. Kemudian yang selanjutnya manfaat impor yaitu untuk memperoleh teknologi yang modern. Nah, proses produksi dapat mempermudah dengan adanya teknologi yang modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Atau contoh lain, seperti contohnya mesin fotokopi laser. Nah, mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas. Jadi tingkat teknologi di negara kita masih sangat sederhana. Kemudian dibantu dengan pengembangan teknologi dari negara-negara maju. Dan saling bertukar informasi ini juga bisa dilakukan dalam perdagangan. Jadi dalam perdagangan biasanya terjadi juga pertukaran informasi. Jadi untuk mendukung kegiatan produksi. Nah, Indonesia belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern dari negara-negara yang lebih maju atau yang lebih di atasnya.
Kemudian yang C, manfaatnya atau yang ketiga, manfaat dari impor yaitu untuk memperoleh bahan baku. Jadi setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan yang namanya bahan baku. Untuk memproduksi mobil misalkan dibutuhkan besi dan baja. Untuk memproduksi ember, mangkok, ataupun kursi plastik yang dibutuhkan adalah plastik. Nah, tidak semua bahan baku produk tadi dihasilkan di dalam negeri. Nah, mungkin ada yang diproduksi di dalam negeri, tetapi harganya sangat mahal. Nah, pengusaha tentu akan lebih menyukai bahan baku yang harganya lebih murah. Sehingga demi kelangsungan produksi, pengusaha harus bisa menjaga pasokan bahan baku tersebut. Ya, salah satunya dengan cara mengimpor bahan baku dari luar negeri. Yang selanjutnya yaitu komoditi ekspor Indonesia. Secara garis besar, barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam, baik migas maupun non-migas. Nah, barang-barang yang termasuk migas antara lain ada minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk non-migas yaitu ada hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya karet, kopi, dan kopra. Kemudian ada hasil laut, terutama ikan dan kerang. Hasil industri, seperti contohnya ada kayu lapis, konveksi, minyak kelapa sawit, mebel, bahan-bahan kimia, pupuk, dan kertas. Kemudian hasil tambang non-migas, contohnya ada biji nikel, biji tembakau, dan batu bara. Kemudian untuk komoditi impor Indonesia terdiri dari yang pertama pangan. Pangan di sini ada gandum, kedelai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, bawang. Kemudian ada kendaraan bermotor, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja, tembaga, plastik, dan barang dari plastik. Nah, ini asal-asal barang impor tersebut bisa dari Cina, Korea, Jepang, India, Singapura, Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan perdagangan internasional dalam bidang impor dan ekspor. Yang pertama yaitu kebijakan impor mengenai kuota. Kuota mempunyai arti jumlah yang sudah ditetapkan dalam kegiatan pada suatu masa tertentu. Nah, sedangkan makna kuota dalam impor di sini adalah total dari jumlah barang yang bisa diimpor dalam masa tertentu. Jumlah yang akan diimpor ini harus tidak akan mengganggu produksi dari dalam negeri. Ketika perdagangan dilakukan dengan bebas, maka kuota ini tidak bisa dilakukan kembali. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan impor mengenai tarif. Tarif atau peraturan tarif yang dilakukan oleh pemerintah merupakan atau memberikan tarif yang tinggi, sehingga nantinya barang yang diimpor akan lebih mahal. Hal ini untuk memberikan kesan bahwa barang di negeri sendiri itu lebih murah dibandingkan impor. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan impor mengenai subsidi. Jadi ada sebuah kemungkinan jika barang impor akan bisa lebih murah daripada barang dalam negeri sendiri. Untuk menekan biaya produksi dalam negeri, pemerintah bisa dengan memberikan subsidi kepada produsen yang ada di dalam negeri. Sehingga nantinya barang produksi dalam negeri akan menjadi lebih murah. Nah, itu tadi kebijakan impor mengenai subsidi. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan impor mengenai larangan impor barang. Ya, untuk melarang impor barang tertentu, ini bisa menggunakan berbagai alasan. Hal ini untuk membalas kepada negara tertentu karena kita tidak diizinkan atau tidak boleh mengekspor barang ke negara tersebut. Bisa dengan alasan barang tersebut tidak baik untuk masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kebijakan ekspor. Kebijakan ekspor yang pertama mengenai diskriminasi harga.
Jadi diskriminasi harga mempunyai sebuah pengertian, yaitu suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk satu negara dengan negara yang lain. Dalam barang yang sama, harga yang diberikan antara negara satu lebih mahal daripada negara yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan dasar perjanjian untuk perang tarif. Nah, itu tadi mengenai diskriminasi, kebijakan ekspor diskriminasi harga. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pemberian premi. Ini sama seperti sebelumnya, kalau diimpor disebut subsidi, kalau diekspor disebut dengan premi. Dalam rangka memajukan ekspor, itu dengan cara memberikan subsidi berupa premi. Jadi bermacam-macam subsidi ini, mulai dari penghapusan pajak, bantuan produksi, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memberikan daya saing di luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan mengenai dumping. Jadi untuk menetapkan harga ekspor lebih murah daripada harga dalam negeri yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ini dengan cara dumping. Ya, cara ini bisa dilakukan pemerintah jika harga pasar dipengaruhi oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya yaitu larangan ekspor. Jadi kebijakan yang dilakukan negara untuk melarang ekspor ke luar negeri. Ini biasanya alasan yang digunakan adalah alasan ekonomi, politik, atau yang lain sebagainya. Artinya ada banyak sekali alasan yang bisa digunakan. Jadi contohnya larangan ekspor kayu gelondongan ke luar negeri atau larangan pengiriman minyak bumi ke Irak. Nah, hal tersebut tentunya larangan yang masih bernuansa politik. Larangan tersebut dilakukan bukan atas dasar dari negara itu sendiri, namun akibat dari campur tangan negara yang berkepentingan, misalkan seperti PBB atau bisa juga Amerika Serikat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai investasi global. Jadi investasi global dapat dilakukan langsung maupun secara tidak langsung. Nah, investasi itu apa? Diartikan sebagai pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang dan meningkatkan pendapatan. Nah, investasi dan tabungan itu sama atau tidak? Jadi seringkali masyarakat menyamakan aktivitas investasi dengan tabungan. Nah, yang berbeda adalah motivasinya. Nah, motivasi melakukan investasi biasanya karena terdapat potensi ataupun peluang pasar sehingga harus meningkatkan produksi. Sedangkan kapasitas usaha atau bisnisnya belum optimal, sehingga perlu menambah barang modal untuk meningkatkan produktivitas. Investor atau orang atau pihak yang akan melakukan investasi mempertimbangkan rencana ekspansi, menggunakan cara investasi untuk merespon perkembangan dari pasar. Yang selanjutnya yaitu investasi swasta dan pemerintah. Dilihat dari siapa yang melakukan, ini bisa dibedakan antara investasi pemerintah dan investasi swasta. Kemudian investasi dilihat dari asalnya, itu dibagi menjadi investasi domestik dan juga investasi asing. Nah, investasi domestik adalah investasi dari masyarakat pelaku usaha dari dalam negeri. Sedangkan investasi dari luar negeri disebut pula sebagai investasi asing. Yang selanjutnya mengenai investasi dan resiko investasi. Dalam melakukan investasi juga harus mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi karena berbagai kondisi yang kita tidak bisa prediksi. Nah, di sini ada bentuk tipe investor yang mempertimbangkan resiko. Yang pertama yaitu tipe defensif atau bertahan.
Di sini karakter investor tidak berani melakukan investasi secara spekulatif. Jadi lebih banyak menunggu kondisi yang paling aman dan mengharapkan resiko yang paling rendah. Kemudian yang B yaitu tipe investor yang konservatif. Tipe ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan atau kehidupan. Jadi dilakukan dalam jangka panjang dengan risiko rendah dan keuntungan yang secukupnya. Kemudian yang C yaitu bentuk investor balance atau proporsi yang seimbang. Jadi tipe ini yaitu tipe yang menghendaki investasi dengan risiko yang moderat. Artinya terjadi keseimbangan antara risiko yang diambil dengan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, penentuan lokasi dan bidang investasi ditetapkan dengan penuh hati-hati. Kemudian yang selanjutnya ada tipe investor yang moderately aggressive. Yang kelima ada tipe agresif. Nah, kemudian bentuk investasi oleh asing ini bisa dalam bentuk pendirian perusahaan asing yang ada di Indonesia, seperti misalnya kerjasama perdagangan dalam bentuk lisensi, waralaba, ataupun joint venture. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perusahaan multinasional atau multinational corporation atau biasa disingkat dengan MNC. Ya, secara umum perusahaan multinasional di sini merupakan perusahaan yang beroperasi di banyak negara tetapi dikendalikan di suatu negara asal perusahaan tersebut. Kemudian disebut pula sebagai transnational corporation atau perusahaan transnasional. Jadi perusahaan yang berbadan hukum di suatu negara yang beroperasi di banyak negara, mempunyai kekayaan dan pendapatan yang sangat besar jumlahnya. Modalnya dapat dimiliki oleh berbagai warga negara. Akan tetapi, keseluruhan perusahaan tersebut terikat sebagai satu kesatuan ekonomi dan manajemen. Yang selanjutnya mengenai tujuan perusahaan beroperasi secara multinasional. Secara umum, tujuan perusahaan multinasional adalah memperluas jangkauan pasar bagi produk dan agar bisa untuk mendekati konsumen atau mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Nah, yang pertama tujuannya di bidang produk, jadi harus dipilih yang dikenal luas di berbagai negara, merupakan kebutuhan atau barang kesenangan yang menimbulkan konsumsi secara berulang. Jadi jika perusahaan akan berubah menjadi MNC Group, kemudian mau memperluas jangkauan pasarnya, yaitu dilihat dari produk apa yang disukai oleh kalangan di berbagai negara. Nah, ini produk yang sering dikonsumsi secara berulang. Tujuan yang kedua yaitu dalam bidang pemasaran. Jadi sebagai ujung tombak aktivitas ekonomi dan perdagangan, maka strategi dan aktivitas pemasaran sangat penting. Pada perusahaan multinasional harus dapat ditetapkan produk yang memiliki segmentasi pasar umum dan tak terbatas. Kemudian tujuan yang selanjutnya dalam hal alokasi sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini dapat diatasi dengan memobilisasi sumber daya negara setempat. Kemudian tujuan selanjutnya adanya efisiensi. Jadi memproduksi barang dan jasa yang disukai konsumen untuk memperpanjang usia perusahaan. Keberlanjutan produksi dapat terjaga dan dapat menciptakan skala ekonomi yang semakin efisien. Jadi jika ceruk pasar susah diperluas, maka kekhasan produk akan dapat mengikat pelanggan dan bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Kemudian yang selanjutnya tujuan perusahaan beroperasi secara multinasional yaitu untuk mengurangi hambatan
ekonomi. Jadi perusahaan yang beroperasi secara internasional biasanya investor masih diposisikan sebagai pengusaha asing. Oleh karena itu, konsekuensinya harus memenuhi semua kewajiban yang ditentukan sebagai perusahaan asing. Bukan hanya pada saat beroperasi, tetapi juga sejak memulai sebuah usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu persyaratan pelaku usaha untuk menjadi perusahaan tingkat multinasional. Jadi kalau ingin perusahaannya mencapai tingkat multinasional, syarat-syarat yang harus dimiliki yaitu yang pertama adalah memiliki pengalaman dalam perdagangan antar negara. Pengalaman sebagai pelaku dalam perdagangan internasional atau antar negara mempunyai pengaruh yang besar untuk meningkatkan kapasitas usaha dan perusahaan menjadi perusahaan yang multinasional. Kemudian syarat yang kedua yaitu memiliki kapasitas untuk mengelola perusahaan multinasional. Jadi perusahaan multinasional memiliki produk yang harus dapat diterima oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia atau minimal negara-negara yang menjadi fokus pasarnya. Jadi fokusnya mau kemana? Misalkan ke pasar Asia. Pasar Asia yang mana? Bisa pasar Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya ke mana dulu. Kemudian yang ketiga persyaratannya yaitu berbasis informasi dan teknologi. Perusahaan multinasional berbasis informasi dan teknologi yang tinggi, walaupun secara fisik merupakan produk yang sederhana. Kemudian syarat yang keempat yaitu berorientasi pada global. Jadi orientasi yang dipilih sejak awal sudah harus fokus kepada pasar global. Hal ini penting untuk mendasari cara berpikir selanjutnya yang akan berpengaruh pada perencanaan, pelaksanaan sampai dengan controlling atau pengawasan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perusahaan multinasional atau MNC. Demikian kuliah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.